مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan dengan doa oleh Ki Ageng Fakih Alap-Alap. Monggo silahkan. Ki Ageng Alap-Alap. Di-unmute dulu mungkin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum kok doa tuh. Biasanya kan di akhir acara. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Halo, bisa dengar suara saya? Dengar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi majal kamil baqdi jadali wazika wa alim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa min jami'il ahwali wa afat wa tabdilana biya jami'al hajj. Wa tudhurna biya min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biya 'indaka ila darajat tuballighuna biya usul wajh. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته أنواع رزقه والفضل يا بسط الذي يبسط رزقه لمن يشاء بغير حساب وابسط لنا رزقا واسعا من كل جهة من خزائنك بك بغير مناتهم في فضلك وكرمك يا رحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الذي لا صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد سيد الأصل النوراني على ابن القبطة الرحماني أفضل كتساني والصرف في الصراط الجسماني وعبد الأسرار الربانية وخزائن الأمي صفا شوقي والقبضة الأشهبات ورتبة العليم من درجة تقينة وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقه ورزقنا ومتى إلى يوم تصار فيه الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله يا فتح افتح لنا من جملة باب يا نسير انصرنا فإنك خير الناصر واغفر لنا فإنك خير الفاتح واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الرحيم وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كم هي في العلم وانصرها علينا من الفساد وماتي ومنا بها الكرم السلام والعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. يسر لنا يا الله يسر لنا أمورنا يا الله أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلبنا بهدايتك نسألك إلهي أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة واهدنا لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih doanya Ki Ageng Fakih Alap-Alap. Semoga dengan rangkaian pembacaan ayat suci Al-Quran, sari tilawah dan doa yang kita panjatkan, silaturahmi malam ini bisa membawa manfaat. Amin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan selamat datang dari Ketua DPD FSI Jawa Tengah. Silakan, monggo Gus Indra Stianto. Gus, monitor. Monggo. Di-unmute dulu. Monggo Gus. Jangan ngantuk, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah,
Amma ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sugeng dalu, selamat malam, semangat pagi keluarga besar Forum Santri Indonesia Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat berjumpa lagi dalam acara webinar kesehatan pada malam hari ini. Di majelis yang mulia ini, saya juga mengaturkan ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Santri Indonesia, Ustadz Iwan Kurnia, yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ketua, Komandan, teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, ada Gus Andi Pramono di situ, seluruh jajaran pengurus Forum Santri Indonesia Jawa Tengah, DPC Kabupaten Kota yang sama-sama saya hormati, kita hormati, dan kita banggakan. Baik, saya tidak akan memberikan sambutan yang terlalu lama. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Forum Santri Indonesia ini spiritnya adalah majelis alim. Mari, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kita diberikan waktu, kita berbagi bersama menuntut ilmu. Kenapa? Karena dari awal saya sampaikan, Forum Santri Indonesia fokus kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat muamalah. Kami hanya ingin mensifati sedikit saja sifat permanen junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sifat-sifat yang diturunkan, diwariskan, disauri tuladani oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya belajar bahwa sifat permanen dari Rasulullah adalah mengajar, berbagi ilmu, menuntut ilmu. Bahkan beragama pun tanpa ilmu yang benar sangat berbahaya, sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus banyak belajar, mendapatkan guru yang baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini saudara saya Dr. Spesialis THT Abdurrahman kebetulan menjadi dokter keluarga saya selama 15 tahun. Saya paham betul sepak terjang beliau, bagaimana beliau memberikan ilmu-ilmu di seminar-seminar baik yang itu bersifat nasional, regional maupun internasional. Baik, saudara-saudaraku, sedulur FSI Jawa Tengah, rekan-rekan yang lain, para santri lovers, saya melihat tadi juga ada Mas Ari Nugroho dari Las Vegas. Ini menunjukkan bahwa Forum Santri Indonesia ini juga sudah sampai ke Las Vegas. Luar biasa. Dan saya yakin Allah tidak akan membukakan pinta kita. Kalau Allah sudah membukakan pintu kita, tidak mungkin Allah tidak akan membukakan pintu solusi untuk kita semuanya. Oleh karena itu, mari. Amin. Mumpung kita masih bertemu dengan matahari bersama, kita kumpulkan bekal akhirat nanti. Kita torehkan sesuatu, ilmu yang bermanfaat untuk santri, untuk negeri. Mari kita bersama-sama, kita punya yel-yel, kita punya giroh supaya kita semangat di Forum Santri Indonesia ini. Kalau saya katakan salam FSI, mohon dijawab dengan salam Nyugi Santri. Baik, sudah ingat semuanya? Salam FSI, salam Nyugi Santri. Oke, saya berikan aba-aba 1, 2, 3. Salam FSI. Salam Nyugi Santri. Salam Nyugi Santri. Demikian, terima kasih. Salam Nyugi Santri. Mbak Yanti yang akan memandu acara ke depan, mari saya mohon dengan segala kerendahan hati, semua peserta seminar wajib hukumnya untuk mematikan speaker.
supaya ilmu yang akan kita dengar dari narasumber tadi betul-betul bisa kita dengar dengan baik, dengan kualitas audio yang baik, sehingga kita mendapatkan saripati, kita mendapatkan inti dari presentasi nanti. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, mari kita matikan speaker kita masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila masih mungkin kita menemukan atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bakal perjalanan abadi. Kita pasti tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus didapati. Nama jiwa yang meningkat cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan tak ada yang bakal menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalah, kepada bintang-bintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan Duh, lagi pinjam ya, kenapa ke sini ya, Mbak? Jadi mulai ada nih kok. Tapi kan arti nomor gue. Ahmad dari Ala. Mau bisa lain kirim nomornya. Yo salah udah kan nomor Pak. Susah. Tapi lu sekolah nih, lu kira anu kan. Coba itu kayak gitu, langsung set. Terusnya di mute semua. Udah di mute nih, suaranya masih. Mau dimatikan. Kecuali yang ini ya. Kita masih bertemu matahari. Matikan ini ke operatornya.
dimatikan. Suaranya. Yang matikan operatornya saja. Yang dimatikan operator semua. Ya, lewat operator saja. Yang monggo operator yang masih hidup mundur saja. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Iya, sudah kita dengarkan lagi. Mohon sekali lagi untuk speaker dimatikan ya. Host, minta tolong Mas Pranowo untuk mematikan semuanya. Ya, baik. Selanjutnya, ini tadi peringatan buat kita mumpung masih diberi waktu ya. Jadi kita masih diberi waktu, berbuatlah, kemudian berbagi ilmu, kita mencari bekal untuk di akhirat. Selanjutnya tidak usah terlalu lama nih, Ketua DPP FSI sudah nggak sabar mau menyampaikan ya, Pak Ustadz Iwan Kurnia. Monggo, Ustadz Iwan Kurnia, silakan ya. Cek sound, dengar? Bagus. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Yanti Yuryanti. Sang moderator yang hebat nih kayaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mahmudi ala kulli halin, al-mausufi bi sifati jalali wal kamal, al-ma'ruf bi mizadil in'ani wal ifdal, ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmud ala kulli halin. Ini pasnya di Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Lanjut, silakan. Lanjut. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah dzul azamati wal jalali wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa sahbin tasliman katsiran amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait wa Sahibul Barnamaj akhina Ustadz Sus Endrastianto ya, selaku Ketua Pimpinan Daerah Forum Santri Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Juga kepada sekretarisnya, bendaharanya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala jaga, amin ya robbal alamin. Juga kepada semua pengurus DPC Forum Santri Indonesia se-Jawa Tengah, begitu juga para peserta webinar peran santri milenial di era new normal yang diselenggarakan oleh DPD Forum Santri Indonesia Jawa Tengah. Terima kasih nih Pak Ketua, Pak Sus. Halo? Baik, judul ini sangat menarik, yaitu peran santri milenial di era new normal. Nah, new normal ini adalah sebuah konsep atau sebuah terobosan yang sudah dibuat oleh Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Semoga beliau selalu amanah,
Semoga beliau juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin, 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 amin. Ya, juga buat gubernur kita ya, Pak Ganjar Pranowo, juga Pak Wagub, Gus Yassin, mudah-mudahan juga aman, tentram, damai di Jawa Tengah. Insya Allah Amin, yang amin. namanya pandemi COVID ini hilang, khususnya di Jawa Tengah dan di Indonesia. Amin ya robbal. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin, amin, Amin ya Allah. Tidak lupa juga saya hormati yaitu moderator Dr. Abdul Rahman SH MKes SP THT Strip KL. Semoga beliau juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, peran santri ini sangat penting di era new normal. Kenapa sangat penting? Karena santri harus bisa belajar digitalisasi. Ya, santri harus belajar digitalisasi dalam kesempatan yang bagus ini, yaitu di era new normal. Kenapa dibilang kenapa digitalisasi? Karena peran santri yang benar kata Pasus itu, kita bergerak muamalah, ya, bukan ubudiahnya, tapi kita lebih berat kepada muamalah. Hubungan kita kepada seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Karena forum santri ini yaitu bergerak paling banyak di bidang ekonomi. Seperti Trisaktinya Bung Karno ya, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Kenapa? Santri harus ikut berperan politik. Bukannya apa-apa ya, bukan saya mengajak politik. Saya tidak mengajak yang namanya politik, praktis. Tapi kami mengajak para santri harus kenal yang namanya politik yang membawa pesan damai. Politik yang berkualitas. Politik yang positif bagi masyarakat umumnya, yaitu rakyat Indonesia dan masyarakat khususnya di sekitar santri tempat tinggal tersebut. Oleh karena itu, kami mengajak kepada para peserta webinar untuk menggali potensi-potensi santri yang nanti akan dibawakan atau dipandu oleh moderator. Bagaimana santri ini harus berperan di era new normal ini. Karena era new normal ini mungkin sangat terbatas ya, mau apa-apa terbatas, yang penting jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan, jangan sampai daya tahan tubuh kita merosot ya. Ini kira-kira kedengeran ya? Ada dengar. Mohon maaf nih ya kalau kesak-kesak, mohon. Ini saya ada di Bekasi nih. Kesak-kesak. Baik, gerakan Forum Santri Indonesia ini kita harus yang namanya berpelaku ekonomi. Kenapa berpelaku ekonomi? Karena ekonomi itu sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan peran santri ini harus bisa membawa ekonomi keumatan agar bisa mendorong ekonomi nasional. Itulah Forum Santri Indonesia. Kami bukan tukang gebuk, kami bukan tukang haram-haramin, tapi kami ikut berpartisipasi dalam menjaga damainya di negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju ya? Ya, mudah-mudahan. Setuju. Amin. Apapun gaya politik yang ada di yang ada di Senayan, ya jangan diikuti kalau negatif. Tetapi kalau ada politik yang bagus di Senayan, mari dukung kita. Agar program-program pemerintah Republik Indonesia tepat di salurannya, yaitu untuk masyarakat rakyat Indonesia. Kami juga mengingatkan untuk Forum Santri Jawa Tengah agar terus bahu-membahu, kerjasama satu sama lainnya dalam menghadapi hidup new normal ini. Ajaklah ke pesantren-pesantren, kerjasamalah dengan pesantren-pesantren untuk membawa pesan program kerja Forum Santri Indonesia. Mungkin nanti para pengurus Forum Santri Indonesia saya undang ke Jakarta, insya Allah ya, setelah new normal ini benar-benar hidup normal kita gitu. Siap. Untuk mengikuti agenda kongres pertama. Kongres Forum Santri Indonesia pertama nanti yang insya Allah akan dilaksanakan di Bandung. Insya Allah Pak Sus ya, halo Pak Sus. Siap. Pak Ketua. Ya, Pak Ketua, nanti kita akomodasi teman-teman yang di Jawa Tengah agar ikut merapat kongres perdana di Forum Santri Indonesia. Jadi, pesan Ketua Pasus itu sangat penting, yaitu kita harus
menimba ilmu. Jangan sampai ilmu kita salah memahami ilmu agama Islam. Halo? Kayaknya ada yang sinyal tuh, double sinyal tuh. Pentingnya kita menggali ilmu Islam dengan pemahaman yang baik. Coba kita belajar juga kiai-kiai lokal kita. Kenapa saya sebut kiai-kiai lokal? Karena kiai lokal ini sangat penting perannya di masyarakat sekitar kita. Seperti ulama-ulama yang ada di pesantren, seperti kiai-kiai juga yang ada di pesantren. Coba teman-teman Forum Santri Jawa Tengah itu bersilaturahmi kepada beliau-beliau. Ada Gus Yasin, ada Habib Lutfi. Insya Allah ulama-ulama yang ada di Jawa Tengah itu adalah ulama-ulama pakem. Kiai-kiai yang menjadi kiblatnya Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Okay? Amin. Amin. Ya, karena saya sangat luar biasa, yaitu Jawa Tengah itu adalah sebuah sejarah yang luar biasa. Makanya kata Bung Karno, 3 Trisakti itu salah satu poinnya adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Santri harus bisa membaca peta. Suara hilang Mana ya suaranya? Oh, itu belum di-unmute coba. Ya, halo. Ya, sekarang sudah bisa. Ya. Sekarang bisa. Mohon izin ya. Kami tekankan kepada Forum Santri Indonesia Jawa Tengah harus bisa ikut proaktif, ya, belajar atau bersilaturahmi dengan ulama-ulama Jawa Tengah. Yang mana ulama-ulama Jawa Tengah ini sangat paten. Mohon maaf, bukan paten, artinya pakem. Kiblat di Jakarta, gitu loh. Ada Kiai Gus Yasin, Habib Lutfi, itu insya Allah paku-paku ulama di Nusantara ini. Kenapa? Agar Forum Santri Indonesia tidak salah arah atau tidak salah memahami dalam beragama. Jangan sampai kita mengimpor pemahaman yang sesat gitu loh ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Jangan sampai kita mengimpor pemahaman sesat menjadi keresahan di masyarakat. Nah, itu adalah sangat penting. Kenapa peran santri di era new normal? Yaitu untuk menebar, berkomunikasi, mengkampanyekan kedamaian ya. Dan juga jangan sampai namanya alergi politik. Jangan sampai, kenapa? Santri harus belajar politik. Sistem negara kita yaitu adalah politik. Tapi kita harus ikut politik, tapi politik yang aktif, yang positif ya. Saya tidak mengajarkan politik praktis, tapi mengajarkan politik yang membangun bangsa Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Mungkin singkatnya, mohon maaf karena waktu juga terbatas, ada lagi beberapa narasumber, kami memberikan pesan untuk Forum Santri Indonesia Jawa Tengah, teruslah saling membahu ya, jangan sampai lemah, jangan sampai lengah, terus berpacu, membuat program-program kerja, yaitu membaca atau mengaktualisasikan ekonomi kita, mengangkat ekonomi keumatan, yaitu santri agar terus berjaya. Di situ aja cukup? Halo? Ya, cukup. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Terima kasih. Apabila saya ada salah-salah kata, maafin saya karena saya adalah hanyalah manusia yang penuh hilaf. Mudah-mudahan semua teman-teman pengurus, terima kasih. Saya sudah diundang untuk memberikan sambutan. Mudah-mudahan webinar ini benar-benar bisa teraktualisasi program-programnya atau pointer-pointer yang ada di webinar atau seminar tentang peran santri di era new normal. Oleh karena itu, Ibu Moderator, Bu Yanti Yulianti, terima kasih waktunya. Mohon maaf, Bapak Ketua, segala khilafan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santri. Wabarakatuh. Salam santri.
Aku bertasbih bukan hanya karena takut akan azab nerakamu. Aku bertahmid bukan hanya karena ingin merebut nikmat surgamu. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu. Kekasihku, izinkan aku membasahi sajadah, bersimbah air mata dalam sujud. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu. Kekasihku, Engkaulah yang maha perkasa. Engkaulah yang maha segalanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Segala puji bagimu. Izinkan aku runduk memohon ampun, lafazkan taubat dan istighfar. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu. Kekasihku, Engkaulah yang maha perkasa. Engkaulah yang maha segalanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Segala puji bagimu. Izinkan aku ragu cintamu. Iya, terima kasih dulu ya. Terima kasih Ustadz Iwan Kurnia. Tadi saya belum sempat mengucapkan terima kasih, langsung sudah muncul lagu. Ustadz Iwan Kurnia masih monitor?
Pak Ketum. Halo, Assalamualaikum. Ya, siap. Ya, terima kasih ya. Tadi belum sempat saya mengucapkan terima kasih, sudah muncul lagu. Saking Ya gemesnya itu Allah. tadi. Sama-sama Ibu Yanti. Luar Mudah-mudahan biasa. aja lancar selalu. Sama-sama terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Luar biasa. Sambutannya, semangat itu menjadi penyemangat bagi DPD FSI Jawa Tengah. Amin, amin. Biar lancar semuanya Jawa bisa. Tengah. Iya, amin. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Ya, selanjutnya tiba saat yang kita tunggu-tunggu nih. Wah, Dokter Rahman sudah senyum-senyum nih ya. Mau menyampaikan paparan, ya. Mau menyampaikan paparan nih. Oke, sebelum Dokter Rahman menyampaikan, saya akan bacakan CV-nya dulu ya, ya Dok ya. Dokter Rahman itu siapa sih? Ya, baik. Dokter Rahman lengkapnya adalah Dr. Abdul Rahman SH, MKes, spesialis THT, Min KL. KL itu apa? Kepala luar ya Dok? Bedah kepala dan leher. Iya. Ya, betul. Lahir di Makassar 29 Desember 1965. Wah, nganu selisih sedikit sama saya, Dok, umurnya. Riwayat pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1993. Kemudian sarjana hukum, wah, sudah sarjana hukum masih dokter ya, sarjana hukum di Universitas Bayangkara Jakarta tahun 2012. Lulus nggak Dok ini? Lulus ya Dok ya. Terus dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, leher. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005. Kemudian Magister Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005. Betul ya? Riwayat pekerjaan dokter termasuk adalah praktek spesialis di Rumah Sakit Bela Bekasi tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian praktek spesialis THT di Bakti Kartini Bekasi sampai sekarang. Kemudian dokter spesialis THT di Siloam ya sepanjang Bekasi tahun 2017 sampai sekarang juga ya Dok. Luar biasa pekerjaannya, banyak banget nih dokter, lari sana lari sini ya Dok. Terus Direktur Rumah Sakit Bakti Kartini Bekasi tahun 2013 sampai 2016. Pengurus ID Kota Bekasi sampai sekarang masih pengurus ya Dok? Masih. Ya. Pengurus Perhati KL Cabang Jawa Barat. Kemudian Ketua Komite Medik Rumah Sakit Bela Bekasi, Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Bakti Kartini, dan Ketua Subkomite Mutu Profesi Medik Rumah Sakit Siloam sepanjang Jaya Bekasi. Luar biasa. Ini tadi sehari itu bisa nempel sana sini ya Dok ya. Waktunya itu luar biasa. Baik, tidak usah lama-lama. Waktu saya serahkan kepada Dr. Abdul Rahman SHM spesialis THT Min KL. Silakan. Mbak Yanti, mohon maaf Mbak Yanti, sebelum narasumber menyampaikan, sekali lagi saya mohon dengan segala kerendahan hati peserta seminar mematikan speaker. Mohon. Pastikan semua speaker dimatikan. Ada sesi ruang tanya jawab tersendiri. Mari kita di forum santri ini dilatih, dibiasakan untuk menjadi pemimpin. Syarat menjadi pemimpin yang baik adalah bisa dipimpin dengan baik. Luar biasa forum santri Indonesia. Lanjut Mbak Yanti. Ya, baik. Langsung saja ya. Nanti mohon sekali lagi untuk di speaker dimatikan. Kalau ada yang terbuka, mohon dari host. Host nanti yang harus mematikan semuanya. Baik, monggo waktu saya serahkan Pak Dr. Rahman. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yanti selaku moderator. Yang terhormat Ketua Umum Forum Santri Indonesia,
yang terhormat para pembina, para penasehat, Ketua Forum Santri Indonesia DPD Jawa Tengah, beserta para hadirin sekalian yang sama berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara ini walaupun bertemunya di alam maya. Saya di sini ingin membawakan materi seminar itu dengan judul Santri Milenial di Era New Normal. Nah, kalau kita lihat di judul ini, berarti memberikan pengertian bahwa proses belajar dari santri ini dia harus bisa beradaptasi dengan tatanan hidup baru dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, berarti santri ini hidup bersama dengan virus corona. Tapi di satu sisi dia harus menjaga jarak dengan virus corona. Karena virus corona ini ya selama hidup manusia itu tidak akan hilang. Virus corona ini sudah ada ya ribuan tahun yang lalu. Cuma jenisnya yang sekarang ini adalah jenis yang baru. Dan penularannya yang virus corona yang lalu itu melalui hewan, sedangkan ini melalui manusia ke manusia. Nah, sebagai latar belakang, di sini saya lihat ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi harapan di satu sisi bagaimana aktivitas belajar dari santri ini bisa terlaksana dengan baik, tapi di satu sisi juga dari sisi kenyataan di bidang kesehatan, ya sehari-hari kita lihat trennya kasus ini masih tinggi. Belum kita tahu kapan puncaknya, jadi belum ada landai. Jadi sehingga akan menimbulkan suatu persoalan. Tapi persoalan ini jangan dijadikan kita berhenti sampai di situ saja. Tapi kita harus ada memberikan solusi, memberikan bagaimana persiapan dari pesantren utamanya ini, khususnya itu membuat suatu persiapan yang matang, dengan persiapan yang tingkat kewaspadaannya tinggi. Jadi di sini diperlukan disiplin yang tinggi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan di lingkungan pesantren ini itu mempunyai ciri khas, yang mana tentunya berbeda dengan pendidikan umum, yang mengharuskan para santri ini untuk selalu belajar di dalam pondokan itu selama 24 jam. Dan tidak semua juga pola pembelajaran di pesantren ini bisa dilakukan secara virtual. Karena di pondok pesantren ini lebih menekankan itu sisi pembentukan mental spiritual. Ya, berbeda dengan pendidikan umum yang lain. Nah, hampir semua pesantren selama 3 bulan terakhir ini itu menghentikan aktivitasnya. Ya, hampir juga semua santri ini dipulangkan ke orang tua masing-masing. Nah, kondisi ini kita tidak bisa biarkan dalam waktu jangka panjang. Karena kasihan para santri, karena mereka bisa tidak melanjutkan proses belajar mereka. Nah, olehnya itu, bagaimana di era new normal ini, proses belajar ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Artinya di sini ada keseimbangan era new normal itu dengan pendidikan. Jadi ini dua-duanya harus berjalan, seiring sejalan. Jangan sampai persiapan yang tidak matang nantinya tentunya akan menambah persoalan, yaitu menghasilkan korban baik di santri maupun para guru santri.
Nah, sebelum kita memaparkan bagaimana persiapan yang matang, itu tentunya kita perlu mengetahui apa sih sebetulnya itu penyakit COVID, apa sih penyebabnya. Nah, tentunya ini sebetulnya sih sudah familiar, COVID tiap hari juga, tiap saat juga kita mendengar istilah COVID-19, COVID-19. Nah, COVID ini ya singkatan, yaitu Coronavirus Disease 19. Penyebabnya itu adalah virus SARS-CoV-2. Nah, penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Penularan ini dari manusia ke manusia itu melalui droplet. Nah, artinya percikan baik dari batuk, bersin, ataupun dari saat kita berbicara. Nah, penularan antar manusia juga ini dapat terjadi pada situasi di mana berkumpulnya banyak orang, seperti pada pasar, pusat jajanan, tempat ibadah, maupun rapat atau pertemuan yang dihadiri banyak orang. Next. Next. Lanjut. Next. Nah, namun demikian, dari perspektif patogenesis, ini tidak semua orang yang terpapar ini akan mengalami sakit atau mengalami infeksi, dan tidak semua pasien yang terinfeksi kemudian juga mengalami penyakit yang berat. Nah, penularan lebih mudah ini pada orang yang berisiko tinggi, misalnya pada usia lansia, itu pada penderita penyakit kronis, ya, pada penderita asma, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, atau pada pasien yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena kanker atau infeksi HIV. Next. Adapun gejala dan tanda, jadi kalau kita bicara masalah gejala dan tanda, berarti kalau gejala itu keluhan, jadi keluhan pasien, tanda ini adalah hasil pemeriksaan. Nah, gejalanya itu umumnya adalah dalam bentuk demam, batuk, dan sesak napas. Tapi sekarang virus ini memberikan gejala lain. Ya, ada yang misalnya di keluhan hilangnya penciuman, jadi tidak ada rasa saat makan, atau gangguan pada kulit, jadi seperti alergi pada kulit. Nah, masa inkubasi ini rata-rata sekitar 5-6 hari. Dengan masa inkubasi terpanjang itu adalah 14 hari. Pada kasus berat, itu bisa menimbulkan komplikasi seperti pneumonia. Pneumonia itu artinya radang paru, atau sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, maupun komplikasi kematian. Nah, dari hasil ronsen paru, ini ditemukan gambaran infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Jadi, gambaran infeksi paru yang luas di kedua paru. Nah, pada pemeriksaan CT scan paru, ini ditemukan gambaran pneumonia yang ciri khasnya adalah seperti retakan kaca. Jadi gelas kaca kalau retak, nah itu seperti itulah gambarannya. Yaitu yang disebut ground glass opacity, yaitu GGO. Dan yang paling bermakna itu tentunya dengan pemeriksaan swab nasofaring. Itu memberikan hasil yang positif, berarti itu menandakan penyakitnya adalah COVID-19. Next. Sejak diumumkan pertama kali 2 warga negara Indonesia oleh Bapak Presiden Jokowi, kita lihat dari waktu ke waktu angka kesakitan itu semakin meningkat jumlahnya, sehingga ini harus memerlukan perhatian. Ya, walaupun WHO mencatat bahwa virus ini memiliki patogenesis yang rendah, tapi namun penularannya ini sangat cepat dan mudah. Ya, karena penularannya itu dari manusia ke manusia, sehingga
ya pergerakannya cepat. Hitung jam, mungkin dari misalnya antara penularan dari Indonesia ke Singapura itu hanya hitung jam, ya melalui transportasi misalnya pesawat. Nah, data tanggal 12 Februari 20, ini angka kematian di seluruh dunia ini berkisar 2,1%. Di kota Wuhan berkisar 4,9%. Namun di Indonesia, data per 13 April 2020, ini angka kematian masih berkisar 9,49%. Nah, ini tertinggi di Asia Tenggara. Lanjut. Nah, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mencanangkan sebagai pandemi COVID, dan pada pemerintah Indonesia, ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, telah menyatakan COVID-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Next. Kalau kita lihat data dari tanggal 10 hingga sekarang, tadi sore, ini pertambahannya ya berkisar sekitar ya 1000-an ya, rata-rata. Walaupun data tanggal 14 ini sudah berkurang, itu pertambahannya sekitar 857, namun dari ini belum dianggap aman, karena trennya masih meningkat. Jadi trennya ini masih meningkat. Halo? Dengaran? Jelas? Jadi next lagi. Next. Lanjut lagi. Ya. Kalau dilihat grafik ini, yang warna merah, ini masih terjadi peningkatan. Jadi sampai menunggu puncak kira-kira kapan. Jadi belum tahu ini prediksinya kapan nih. Ya, next. Lanjut. Nah, Jawa Tengah per tanggal 12 Juni ini di urutan kelima. Berarti Jawa Tengah ini juga termasuk sebetulnya sih belum aman. Nah, data untuk COVID anak, menurut Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia, ini jumlahnya juga ya cukup tinggi, baik kasus yang positif maupun kasus yang meninggal. Pada kasus yang positif, ini ditemukan 955 orang anak, itu per 1 Juni, dan angka kematian itu berkisar 26 orang anak. Ini cukup tinggi juga. Sehingga ya, riskan, apalagi anak-anak santri, ya masih termasuk umumnya adalah anak-anak. Next. Pemerintah Indonesia ini sebetulnya sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi penyebaran COVID, yaitu dengan tindakan social distancing. Itu berupa pembatasan sosial berskala besar, yang disingkat dengan PSBB. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, ini pengertiannya adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Ini meliputi liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Next. Nah, bagaimana para santri khususnya ini bisa mencegah terjadinya penyebaran COVID di era new normal? Ya, tentunya ini saya ambil dari gugus tugas. Itu yang pertama adalah
melakukan olahraga, istirahat yang cukup, yang tidak panik, rajin mencuci tangan, pakai masker, dan harus ada jaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya makanan bergizi. Ini yang disebut 4 sehat 5 sempurna untuk melawan COVID-19. Lanjut. Nah, seperti yang tadi dipaparkan bahwasanya yang menyebar ini belum tentu terpapar, yang terpapar juga belum tentu terinfeksi, terinfeksi juga belum tentu sakit, yang sakit juga belum tentu sakit berat, dan sakit berat juga belum tentu mengalami kematian. Namun, banyak cara untuk menyelamatkan dari virus COVID-19. Nah, jika belum terpapar, ya tentunya kita harus mencegah dengan cuci tangan, tidak memegang wajah, tidak memegang mulut atau mata. Kemudian yang terpapar belum tentu juga mengalami terinfeksi, ini tergantung dari imunitas tubuh kita. Kemudian yang terinfeksi juga diharapkan tetap sehat, tergantung imunitas tubuh kita. Sakit atau cepat sembuh dan tidak mengalami kritis, ini asalkan segera mendapatkan pelayanan dengan baik, dan yang kritis kita bisa selamatkan dari kematian dengan penanganan yang baik. Nah, sebagaimana kita ketahui, dampak dari pandemi COVID-19 ini, ketiga sektor ini mengalami gangguan, baik di sektor kesehatan utamanya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, masing-masing profesi ini dalam penanganan COVID-19 ini ya sesuai dengan latar belakang masing-masing. Ya, saya sebagai di bidang profesi kesehatan tentunya saya melihat karena ini persoalan kesehatan, ya, tentunya saya skala prioritaskan di bidang kesehatan. Juga demikian bagian ekonomi atau pendidikan, khususnya pesantren, menginginkan untuk beraktivitas kembali, ya tentunya pesantren ini skala prioritasnya adalah pendidikan, tentunya karena merasa bahwasanya kesehatan dan ekonomi itu tidak berjalan jika pendidikan itu tidak baik. Lanjut. Nah, bagaimana persiapan pesantren khususnya di era new normal ini? Tentunya harus ada persiapan yang betul-betul matang, tidak setengah-setengah, yaitu berupa peraturan yang tentunya ini harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kesadaran para santri dan guru, terutama kepatuhan, disiplin menjalankan protokol kesehatan, kemudian pembentukan kesadaran, ya semuanya ini harus dengan cara sosialisasi dan edukasi, tentunya kepada guru dan santri, tentang bagaimana, tentang virus, tabiat virus, karakteristik virus, dan cara penularannya, serta ancaman bahayanya, serta cara melindungi diri. Jadi di sini diperlukan konsisten, disiplin, protokol kesehatan yang ketat. Lanjut. Nah, saya melihat di sini untuk kesiapannya ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pesantren. Ya, diharapkan pembukaan pesantren ini diutamakan di daerah zona hijau, di mana pimpinan pesantren mengambil tongkat komando dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan pesantren ini. Manajemen pesantren ini perlu dan harus melakukan langkah-langkah yang jelas dan terukur sebelum santri kembali pesantren, yaitu seperti menyiapkan kondisi pesantren yang aman dari penyebaran COVID-19, menyiapkan layanan kesehatan, penerapan protokol kesehatan yang ketat, penerapan protokol kegiatan belajar mengajar. Juga pesantren ini melakukan uji coba simulasi secara serius dan sungguh-sungguh,
Ya juga bagaimana sumber daya manusia, tentunya pegawai atau para ustadz, para guru, ini harus dilakukan pendataan, ya terutama pegawai yang tinggalnya di luar pondok, ini teknisnya di mana, apakah selama pandemi ini guru atau pegawai yang berada atau tinggal di luar ini harus tinggal di dalam pondokan, berguna untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih meluas. Kemudian usia SDM juga harus diperhatikan. Jadi apakah ada usia lansia yang risiko tinggi atau yang mempunyai penyakit penyerta yang seperti disebutkan tadi, seperti asma, diabetes, hipertensi atau yang lain. Ini apakah harus diistirahatkan dulu selama pandemi atau gimana? Nah, itu teknisnya dari pesantren. Tapi dari sisi kesehatan sebaiknya jangan melakukan aktivitas dulu. Nah, mengenai sarana dan prasarananya, ini bagaimana kamar tidur para santri atau pegawai atau guru, apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan, artinya jaga jarak, berapa orang dalam satu kamar, kemudian bagaimana tempat makan dan tempat minum, sendok, piring, yang harusnya ini perorangan, kemudian sarana cuci tangan, apakah di setiap titik ini harus disiapkan, kemudian tempat ibadah, ya harus dengan protokol kesehatan, ya jaga jarak, kemudian tidak lupa juga ruang kesehatan atau ruang isolasi yang dipergunakan bagi santri atau pegawai yang hasilnya positif COVID. Jadi di sini sarana isolasi. Lanjut. Nah, dari aspek orang tua dan santri, jadi pesantren ini harus mampu menghargai penilaian masing-masing orang tua dan santri terhadap kondisi kesehatan. Jadi kalau merasa santri merasa sakit, ini jangan dipaksa untuk kembali ke pesantren. Kemudian juga pesantren harus menghargai penilaian dari orang tua dan santri terhadap kesiapan pesantren menerima kembali santri ke pesantren. Jadi di sini pesantren penilaian dari orang tua ini aman atau tidak aman. Kemudian juga menghargai penilaian yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi kecuali mutlak keputusan pihak orang tua dan santri. Nah, di pesantren ini diperlukan sarana komunikasi. Jadi perlu sarana komunikasi dengan orang tua dan santri, yaitu berupa akun pesantren atau akun pimpinan pesantren. Di sini tujuannya atau manfaatnya agar bisa memberikan informasi yang jelas, memberikan kepercayaan penuh bahwa pesantren itu aman untuk ditinggali. Next. Nah, dari pihak pesantren ini melakukan pendataan. Itu orang tua dan santri yang setuju kembali ke pesantren, orang tua dan santri belum setuju ke pesantren, dan orang tua dan santri yang setuju kembali ke pesantren, namun kondisi wilayahnya belum memungkinkan, misalnya masih ada PSBB atau keterbatasan transportasi umum. Next. Nah, dari sisi regulasi pemerintah, nah ini pesantren ini harus berkonsultasi kepada pemerintah, terutama gugus COVID, termasuk pemeriksaan swabnya bagaimana. Karena ini semua santri harus diperiksa swab sebelum dia masuk ke pesantren. Begitu juga para pegawai. Ini semua harus dilakukan pemeriksaan swab. Nah, kadang juga regulasi pemerintah ini bisa berdampak terhadap pesantren, di mana wilayah pesantren ini sudah diperbolehkan untuk beroperasi,
namun wilayah orang tua santri masih belum diperbolehkan beraktivitas. Lanjut. Nah, sebagai penutup, ya bagaimana santri di era new normal ini, jadi ketika proses pencegahan di internal pesantren ini sudah dilakukan, maka sebelum masuk pesantren, seluruh santri ini dilakukan pengecekan ekstra ketat. Jadi termasuk pemeriksaan swab tenggorokan. Jadi santri yang sehat, silakan masuk. Santri yang hasil positif, ini harus diisolasi selama 14 hari di dalam pesantren tersebut. Sampai dikatakan sudah sehat kembali untuk beraktivitas belajar lagi. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahman. Ya, ini luar biasa. Ini sudah ada yang menunggu, ada 3 penanya, Dok. Saya buka di sesi tanya jawab langsung aja karena waktu sudah jalan terus ya. Ada 3 penanya, yaitu 1 Kia Lapalap, kemudian yang kedua adalah Ibu Siti Komsatun, yang ketiga adalah Pak Kresno Muhyiddin, santri dari Jogja. Nih jauh-jauh dari Jogja. Selamat malam Pak Kresno, semangat ya. Baik, Kia Lapalap dulu, monggo silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kia Lapalap dari Kopek Godong di Majelis Al-Mutak. Alhamdulillah. Baru pertama kali ini saya ikut semacam ini, jadi sangat luar biasa. Jadi nyungkan betul-betul luar biasa ini. Salam nyungkisan itu luar biasa. Saya sangat salut dan bangga sekali kepada Ibu Moderator yang saya hormati, Bapak Ketua, wabil khusus beliau Bapak Dr. Abdul Rahman. Saya hanya akan sedikit saran saja agar kita sebagai seorang santri tidak kehilangan santri. Setiap sesi seperti ini kalau bisa pertama kita buka Bismillah, tapi juga mari kita baca dengan Fatihah. Kemudian seperti tadi, Al-Quran, doa itu sangat bagus. Kemudian untuk lagu yang di setel tadi, untuk lagunya saya sangat suka itu. Ebit GAD. Kebetulan beliau adalah Pak saya, cuma dia tahu kalau saya kebanyakan yang dipakai itu bisa seperti Raihan, seperti kan berbicara tentang waktu, tapi menjadi matahari bisa diganti jiwa santri agar kita santri yang milenial tapi juga tidak menjadi tradisional. Untuk pertanyaan saya kepada Bapak Dr. Abdul Rahman, ini apa namanya, kita sangat prihatin dengan sesuatu pandemi ini, karena saya salut dan saya bangga kepada program pemerintah, apalagi Bapak Dokter selaku yang garda di depan. Tapi begini, dari kubu sebelah, mungkin semua sudah paham, dari kubu sebelah ini seolah-olah ini meremehkan. Bahkan setiap kali kadang saya mengunggah tentang corona, bagaimana bahaya corona dan bagaimana tentang corona, selalu dimentahkan. Banyak seperti itu. Nah, ini yang menjadi ganjalan. Kadang-kadang kita sudah perjuangkan bareng-bareng sama Darul Desa, sama Bapak Kepala Desa, sama Babinsa semuanya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang di tengah-tengah itu kadang-kadang sangat menyedihkan sekali, sangat menyedihkan sekali. Bahkan kalau kita prihatin sekali dengan itu, sekarang banyak merebak dan banyak sekali dari kubu sebelah itu yang seolah-olah anti dengan semua itu. Mohon
supaya ini bisa santri-santri itu tidak tidak melangkah yang salah, karena semua adalah saudara, agar semuanya jadi indah. Bagaimana solusi yang terbaik itu bagaimana, Bapak? Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini cepat rampung, Pak. Insya Allah, karena saya sendiri tukang halu-halu. Sejak Maret itu sampai April saya 63 titik lokasi saya kosong. Bulan Ramadan saya kosong, Syawal ini 32 titik semua batal ya. Jadi maaf, ya semoga semuanya ini kalau kesal deh. Mudah-mudahan semuanya sehat, terutama ini santri sangat luar biasa, dan saya terima kasih Bapak Ketua FSI Bapak Danuji yang memberi semangat sama saya. Langsung dijawab atau? Ya, langsung dijawab satu-satu. Oh, ya. Atau sekalian 3 dulu ya. Oh ya, boleh. Kialap-alap sudah selesai? Itu aja tadi. Itu putus atau sudah selesai ya? Kialap-alap. Sudah selesai, lanjutkan Bu Yanti. Oke, lanjut. Bu Siti Komsatun, monggo, langsung aja. Nanti dijawab terakhir sekalian. Bu Siti Komsatun. Halo. Ya, monggo silakan. Sesi pertanyaan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali untuk kegiatan ini, terutama kepada panitia penyelenggara FSI. Harapannya ke depan nanti kita lebih sering-sering bisa belajar seperti ini, Bu, ya, dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Abdurrahman Kiai Haji Dr. Abdurrahman gitu. Terima kasih Bapak untuk ilmunya. Sangat bermanfaat sekali. Kalau saya lihat tadi masih dari istilahnya masih gitu ya, dari segi fisik gitu ya. Yang ingin saya tanyakan itu begini Bapak, pengaruh dari psikis, pola pikir seseorang terhadap kesehatan, karena setahu saya yang namanya virus itu kan sulit sekali, bahkan tidak bisa diobati nggih Bapak nggih. Itu bisa mati sendiri dalam waktu beberapa hari dalam tubuh kita, dibunuh oleh sistem imun tubuh kita. Sepaham saya, mohon nanti diluruskan Bapak. Dan sepaham saya juga bahwa psikis seseorang, kondisi pikiran seseorang itu sangat mempengaruhi sekali terhadap kesehatan atau sistem imun dari orang itu sendiri. Nah, di sini nanti mohon penjelasan seberapa besar nanti bisa memberikan terhadap atau kontribusinya terhadap imunitas kekebalan seseorang guna menghadapi virus COVID ini dalam tubuh. Sekian saja, terima kasih Bapak. Mohon ditunggu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga Kiai Kresno nih, Kiai Kresno Muhyiddin santri dari Jogja, mana? Halo, Pak Kresno? Pak Kresno mana? Mana Pak Kresno? Monitor? Oh, di-unmute dulu. Mungkin masih belum dibuka itu. Pak Kresno dari Jogja nih. Alhamdulillah. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, Pak Ketua Umum FSI, ya. Saya ini ya orang-orang tepi jalan, tapi saya itu Muhyiddin santri. Pokoknya asal ada santri saya senang. Karena santri-santri inilah yang akan meneruskan menjaga anak cucu saya, bahkan menjaga Islam
tegaknya syariat Islam di kemudian hari. Kalau saya sudah KO saya itu orang tepi jalan, sudah tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, sepanjang saya mendapat kesempatan, kalau sudah namanya membawa santri, saya sami'na wa ata'na, ikut saya. Nah, banyak orang di Indonesia ini sebetulnya orang baik banyak. Kalau disuruh merangkul santri, itu sebetulnya banyak. Tetapi mereka itu kehilangan saluran. Saluran yang bagaimana? Saluran yang amanah. Ini saya kira penting sekali untuk kita khususnya FSI, ya, untuk menunjukkan sosoknya, sosok yang bisa menjadi saluran yang baik, yang amanah. Nah, saya juga melihat tadi Pak Yai pertama tadi saya sudah paham yang disebut titik itu apa, tidak usah saya ceritakan, tapi saya memahami betul Pak Yai bahwa hal seperti itu dialami oleh beratus-ratus yai, beratus-ratus pondok. Betul-betul mereka itu sekarang dalam kesulitan. Ya, dalam kesulitan besar. Karena pondok pesantren itu ada yang gratis, ada yang bayar. Pondok pesantren di Indonesia itu ada yang tingkat bintang 5, ada yang tingkat melati. Bintang 5 itu masuk aja pakai seleksi. Bayar aja mahal. Yang bintang melati itu, yang kelas melati itu masuk gratis, bahkan dikasih makan. Nah, ini potensi santri ini saya kira menjadi tugas FSI, bagaimana kehormatan mereka yang selama ini semakin baik pengakuan pemerintah perlu didorong lagi. Oleh sebab itu, saya setuju tadi disampaikan oleh penanya satu sama Pak Dr. Rahman. Tugas pertama kita adalah menjamin bahwa santri-santri yang sekarang di luar bisa kembali ke pondok. Yang di pondok tetap sehat. Dan kemudian tahun ajaran baru ini jangan ada kesulitan, ketakutan, trauma untuk tidak nyantri. Nah, kalau ini terjadi dalam tanda petik, habislah pondok pesantren di Pulau Jawa, di Indonesia, tidak usah ngomong terlalu lama. Setahun saja sudah, kalau tidak ada empati dari kita, dari pemerintah, terhadap kesulitan Pak Yai, terhadap kesulitan ya segala macam lah ya, itu nanti akan, karena sekarang donatur pondok itu juga macet Pak Rahman. Donatur pondok itu banyak yang kesulitan dana sehingga macet untuk memberikan donasi bulanan. Nah, saya kira Bapak-bapak penanya pertama tadi, saya kira kelasnya Pak Yai itu dari bahasanya itu perlu sangat diperhatikan. Jadi ringkes saya, mari langkah pertama kita menjamin di pondok itu ada SDM dan satpas yang memadai sehingga santri bisa kembali lagi ke pondok, orang tuanya PD, percaya diri. Kalau di pondok tidak ada jaminan tersedia SDM dan sarpras untuk penanganan COVID, sangat dimungkinkan santri-santri itu jangankan nambah, yang sudah pulang tidak bisa masuk, bahkan yang sudah di dalam pun sekarang berbondong-bondong juga akan kurang. Yang paling berbahaya itu adalah penularan COVID di pondok, Pak Rahman. Pak Yai yang pertama tadi, tahu persis. Pondok itu jangankan social distancing, tidur saja bisa selonjor sudah mending. Jadi ini saya kira sangat penting dan monggo digali bersama-sama. Saya tak ikut-ikutan saja. Pokoknya saya Muhyiddin santri, Muhyiddin panjenengan sedoyo.
Makasih, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya pengen sekali lagi menyapa sebelum Dr. Ahmad menjawab. Ini apa Pak Kresno yang di Jogja ya? Betul. Kalau nggak salah Pak Kresno ini kagungan pondok pesantren ini. Boten. Boten dalam namung Muhibin. Enggak, saya hanya kagungan Pak Kresno, kagungan pondok. Kagungan nggih, kagungan pondok. Ini kalau dari bahasa beliau ngendika, ini dosen atau guru atau trainer ini? Waduh, Mbak Yanti, siapa ini Mbak Yanti? Dalam namung melampah pinggir margi, pokoknya derek panjenengan. Pak Kresno ini adalah kakak saya yang nomor 4. Walah. Kebetulan nih, tahu adiknya jadi moderator ikut mendengarkan. Mas. Alhamdulillah. Pak Kiai. Panjenengan niku sinten jela? Kula niku kepengin ndelik malah panjenengan siaran boten kantenan. Konangan ini, konangan. Monggo Pak Abdurrahman. Nanti ngobrolnya nanti saja. Dijawab tadi pertanyaan dari Ki Alap-Alap, Bu Siti Komsatun sama Pak Kresno. Monggo. Ya, terima kasih. Untuk penanya pertama, itu memang di masyarakat kita, ya memang kita tidak bisa pungkiri, masyarakat kita ini kan heterogen. Artinya tidak semua sama pemahaman. Apalagi khususnya mengenai COVID. Ada yang merasa takut dengan virus, dan ada yang merasa, wah, dianggap virus ini sama dengan virus flu biasa. Nah, mungkin ini informasi yang dia dapatkan ini ya tidak benar. Mungkin informasi hoax dari orang-orang yang tidak bisa tidak bisa mempertanggungjawabkan mengenai informasinya itu. Ya, memang dari sisi tingkat kematian yang tadi saya sudah jelaskan, memang ya tingkatnya rendah. Hanya berkisar ya 2,1%. Tapi fakta di lapangan dan yang ada di Indonesia, bahkan yang terdampak juga para tenaga kesehatan yang jadi korban, itu kan sebetulnya sudah jadi acuan bagi masyarakat, ya terutama masyarakat yang meremehkan. Tidak pandang siapa, pandang bulu, baik orang dewasa, anak, tenaga kesehatan atau tidak, ini bisa berdampak semua. Nah, di sini pentingnya ya tetap kita jangan bosan, kita memberikan solusi, memberikan edukasi, terutama kepada masyarakat yang belum paham benar. Nah, ini prioritas utama, jadi memberikan edukasi. Saya rasa itu yang pokok itu, jadi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya tentunya psikis ini sangat berpengaruh ke fisik. Artinya jiwa yang sakit, fisik juga akan mengalami sakit. Begitu juga sebaliknya. Fisik sakit akan mempengaruhi juga jiwa. Jadi ini saling terkait. Tapi justru di tengah pandemi ini, justru psikis ini yang sangat berpengaruh, sangat tinggi. Karena apa? Orang yang stres itu akan mengeluarkan energi protein. Jadi protein ini kan fungsinya untuk mengganti sel-sel yang sakit. Nah, dikala dia stres, protein akan banyak keluar. Ya tentunya akan mengalami gangguan fisik. Akhirnya risiko untuk kena COVID akan lebih besar. Apalagi orang yang mempunyai penyakit penyerta yang seperti tadi, yang mengidap diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, yang daya imunnya turun, ini sangat berisiko tinggi. Jadi memang secara psikis ini sangat berpengaruh. Kemudian penanya yang ketiga, ini masalah donatur. Mungkin kalau dari khusus untuk penanganan COVID ini,
ya sebaiknya harus konsultasi dengan pemerintah setempat mengenai ya terutama pengadaan tes swab, karena tidak mungkin pesantren akan menanggung semua, karena ini kan dananya dana besar. Satu orang mungkin bisa jutaan, sedangkan jumlah santri itu kan bisa ratusan atau ribuan. Jadi ini harus konsultasi dengan pihak pemerintah setempat dalam hal donatur. Donatur tiap bulan yaitu akan mungkin dari Forum Santri Indonesia yang mungkin bisa menjawab. Jadi untuk donatur. Tapi kalau khusus untuk donatur COVID, ini sebaiknya dari pemerintah setempat yang membantu. Saya kira cukup jawaban dari saya. Kalau misalnya belum paham, belum mengerti, ya boleh tanya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau ada yang belum puas, kita tanya kembali. Bagaimana Kialap-alap? Sudah cukup menjawab? Oke. Kalau enggak ada jawaban, karena ini waktu berjalan terus ya. Monggo yang kedua, yang jawab Sudah. dokter. Sudah ya. Jadi yang menjawab Pak Kresno tadi juga sudah semua ya. Sudah semua. Ya, baik. Ada lagi yang mau sudah puas? Bagaimana Pak Kresno? Bu Siti sudah menjawab? Itu di-unmute dulu. Oh, sudah. Oke. Bu Siti sudah oke ya. Baik. Kalau memang sudah tidak ada jawaban pertanyaan lagi karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, kita cukupkan sekian untuk dokter. Paparannya dan sesinya sudah selesai, Dr. Rahman. Kita setelah ditutupnya 3 penanya ini, selesai sudah acara, bukan acara ya, sesinya Dr. Rahman. Terima kasih waktunya, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kita dengarkan musik rohani dulu. Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu.
Ya, luar biasa ini. Mana Mas Ihsan? Ini adalah grup keluarga dari Mas Ihsan. Mana Mas coba Mas Ihsan? Mas Mas Ahsan, sorry, Mas Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mas Ahsan, monggo. Nah, ini dia. Ini moderatornya Ben tadi. Monggo dikenalkan sedikit Oke, yang tadi teman-teman. pegang siapa, biar teman-teman tahu di sini. Oke, salam kenal semua partisipan di webinar malam ini. Meskipun sudah larut, sangat salut, semua masih semangat. Seperti pesan Mas Indra tadi bahwa kita perlu semangat pagi di waktu kapanpun. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ahsan, saya dari Salatiga asli, sekarang tinggal di Bekasi. Dan semoga bisa sowan ke Pak Dr. Abdurrahman satu saat ya, karena dekat kita sama-sama di Bekasi. Perkenalkan tadi, ya alhamdulillah kami bisa menyalurkan bakat kami sekeluarga, tadi istri dan anak-anak saya. Ya semoga bisa menyalurkan bakat ini ke hal yang selalu positif gitu ya. Bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Mungkin itu dari istri saya yang nyanyi, yang tiga tadi anak-anak saya dari nomor 1 sampai nomor 3. Tadi sudah ada nama-namanya tadi kan. Saya tulis. Begitu Mbak Yanti mungkin perkenalan saya. Terima kasih Mas Hasan. Nanti siapa tahu ada yang pengen nyewa Mas Hasan. Dengan tenang Baik, hati. terima kasih. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama dengan penuh rasa semangat, antusias, dan keakraban. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Mari pertemuan yang penuh berkah ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yanti Yulianti yang memandu acara pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesi foto bersama nggak ada Bu Yanti, tolong. Oh iya, coba sesi foto bersama. Kita kumpul dulu. Jadi kita siap nanti Mas Pranowo kasih aba-aba cekrek gitu ya Mas Pranowo. Kita foto bersama dulu. Oke. Ya, dihitungi ya Mas Pran. 1, 2, siap-siap, 3. Sekali lagi. Ya. Karena ini ada 2 halaman. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sampun. Sampun. Terima kasih. Sampai ketemu. Sugeng istirahat semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa nih moderatornya FSI ini. Mantap. Nah, ini Mas Igung mana tadi? Kelihatan sebentar. Ya, Mas Igung mana, Mas Igung? Ini juga kakak saya yang di Jakarta. Ada kumpul semua ini kayaknya kakak-kakak saya. Mbak Menil ada Mbak itu. Menil juga itu. Jadi ini FSI dikeroyok sama keluarganya Mbak Yanti ya? Pengeroyokan yang positif. Nggak mau kalah sama gerobokan. Gerobokan juga banyak yang datang, saya juga harus banyak yang datang. Luar biasa. Mas Ya, Andi Mas Pramono Arief, ya. mana ini? Mas Andi Pramono? Sudah live ya? Sudah live tadi masuk sih ada. Masuk. Salam buat Pak Dr. Rahman, top Markotop. Yes. Sama Pak. Pak Gatot nih dari FS. Mana Pak Gatot? Pak Sulistiadi, Pak Gatot. Ada Ibu Haryati di situ ya, kalau nggak salah. Mana Bu Haryati? Sudah live ya? Atau Mas Pranowo ngawalnya luar biasa. Sami-sami Mas Gunawan. Ibu Haryati, apa kabar Bu Haryati? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Mana yang dari Kendal ini? Mbak Dila mana Bu Haryati masih? nomor 1 tadi. Ya Bu Haryati ya, nomor 1 munculnya tadi. Salam tepang buat yang dari Gerobokan, Kendal.
saya di Jakarta nih jauh-jauh bisa ketemu Luar di biasa. forum ini luar biasa. Mas Solihin mana nanas madunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ini dari Pemalang. Assalamualaikum Pak Sus. Mbak Dila dari Kendal ya. Iya Pak Sus. Mantap. Mbak Venia mana dari DPC Boyolali? Belum nongol tadi. Oh, tadi sudah tak sebut loh, jumlahnya banyak banget yang datang loh tadi. 50. Ada Mbak lagi. Menil mana tadi ya Mbak Yanti? Mbak Menil aku kok lihat tadi ya. Mbak Menil hilang. Sudah live ya? Mbak Menil? Loh, masa itu. Mbak Menil? Mana? Abdullah, muncul Pak Abdullah. Pak Abdullah. Nah, ini juraganya Pak Sahid tuh. Luar biasa gerobogan tuh ketuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, support dari pusat, dari Pak Iwan Kurnia, dari Gustus itu luar biasa. Bagi kami warga Grobogan yang di dalam ini menjadi support tersendiri, penyemangat tersendiri. Gitu. Terima kasih. Dia dinyalakan. Ya kalau gelap. Mas Pujo mana ini? Gus Pujo mana ya? Ya tetap kayak manusia. Luar biasa, alhamdulillah. Wow, Mbak Yanti, Mas Pranowo. Alhamdulillah. Mas Pranowo mekekelen dari kemarin pagi itu, mekekelen. Mekekelen betul itu. Ada. Mas Kresno, suatu saat saya akan sowan ke pondok ya. Lah tenang di Jogja ya. Itu di unmute dulu. Di unmute dulu. Nanti daftar tunggunya pas rame saja, pas saya enggak bisa ketemu. Nanti akan saya bledik sebelum subuh ya gitulah. Jadi pasti ketemu. Saya masih tidur. Saya akan menggugah dengan hormat. Tak terke. Nanti tak antar Dras. Tak antar ke sana Dras. Terus siapa lagi monggo sambil pemanasan turun ini. Dr. Rahman masih mengikuti itu Mas Gus Endras. Mana Dr. Rahman? Dr. Masih Rahman ada mana? itu. Dok. Mana nih Dr. Rahman? Masih ada kok. Masih ada. Jangan praktek malam-malam loh, Dok. Ya, masih menyimak. Masih menyimak ya. Pak Dokter. Bu Yanti. Mbak Yanti, siap-siap di booking sama Pak Ketum ya untuk Kongres FSI Nasional ya. Awas ya, jangan pakai dalil lagi. Dalilnya ngopeni anak bojo. Nah, jangan, tadi udah mengeluarkan dalil yang saya tidak bisa bantah karena dalil itu benar itu. Ya betul itu Gus, sudah jelas. Aku tak jadi investor narabok Bos. Siap. Sip. Kui Mas Igung harus itu dia selalu mendampingiku itu. Siap Mbak Yanti. Ditanggupi itu Gus, Gus Hendra ditanggupi gue. Siap. Mas Pranowo tetap ono. Siap. Buat FSI siap terus. Ituin kemati ke radio. Dokter Rahman gimana Dokter Rahman? Jangan kapok Pak ya Dok. Gerobokan salam tepang Pak Sahid sebelum nanti ketemu nih. Nah, Pak Sahid Gerobokan. Pak Sahid mana Pak Sahid? Nanti semoga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Di Jakarta Pak di Gerobokan Pak di Saya izin live ya Bapak Ibu. Oh iya, Mbak Dila, monggo. Mbak Dila, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ki luar biasa nih, sudah lewat jam 10. Masih pada semangat ya? Ya, kenal-kenalan aja ya. Masih ada 32. Bu Eni, terima kasih Bu Eni. Mbak Eni mana tadi Mbak Eni? Nah, ini Mbak Eni. Ini yang punya Grawis ini, Geraha Wisata. Bu Eni ternyata selama ini mengempetkan suara ya, mengempetkan suara ya. Awas ya. Baru kali ini. Oke, nanti untuk seminar yang akan datang, yang kedua format panitia nggak usah berubah, sama. Nanti tinggal kita Senengane ngono toh. Senengane ngono toh. Itu nanti masih ada narasumber dari Kepabianan, belum Gus Gunawan nanti akan memberikan materi juga dari Kementerian Dalam Negeri. Terus kemudian ada Direktur Regional 2 dari Kementerian Pariwisata untuk ekonomi kreatif dan pariwisata. Luar biasa. Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Sumber daya manusia Forum Santri Indonesia sangat berlimpah ruah. Hanya kita yang harus mampu mengambil momentum itu. Karena peluang harus diciptakan dan peluang tidak bisa datang dua kali. Amin. Tadi korinya itu kori terbaik ya dari Salatiga. Kebetulan kori ini juga sangat disenangi oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Dulu beberapa tahun yang lalu saat tausiah dan talkshow, waduh, Pak Kiai ngelem nanti kepentut-pentut dan tadi kebetulan bisa bergabung dengan kita semuanya. Luar biasa. Dr. Rahman jangan kapok, izinkan saya menyapa satu-satu. Itulah Forum Santri Indonesia. Dr. Rahman, terima kasih. Salam untuk keluarga. Terima kasih dok. Sama Bu. Ya membantu. Kabar semuanya Pak Gun. Mas Gun kalau pengen apa? Mas Gun? Mas Gunawan kalau mau pengen konsultasi hadir sama sesama santri aja ke Dr. Rahman aja ke Bekasi deket. Oh siap. Jadi Dr. Rahman ya. Bella Makatini. Mas Pranowo silahkan, Mas Ahsan silahkan. Wah kita panjangkan silaturahmi luar biasa. Ditunggu ya nanti. Siap Pak. Mas Pranowo ternyata itu kita itu kumpul kayak gini ternyata satu di Jakarta, perasaan tuh masih pada di Semarang semua ini. Ya begitulah. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir virtual. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Rahman, luar biasa. Pokoknya jangan kapok ya. Kak Yanti, sebentar itu ada Mas Ahmad Syafi'i, Mas Mohzaini dari Godong itu, coba. Oh mana, Mas Ahmad Syafi'i? Mas Agus Winarto masih ada di situ. Ya, masih pada ya di sini ya. Ya, masih pada di situ. Mas Galaxy A10s siapa yang kukur-kukur lengannya? Dari Grobogan kayaknya ya Mas. Dari Pemalang. Wes, Pemalang. Nah ini juga kan nanas madu nih. Luar biasa. Oh nanas madu ya? Wah, ya sama Mas Walikin. Bukan. Oh iya. Ini kalau sebelahnya. Yang nanas madu sebelahnya toh, yang nanas madu. Ini ada Mas Wahyudi dari mana nih, Mas Wahyudi? Grobogan itu, bukan Yai. Grobogan, luar biasa. Desa Taman Kecil, jauh dari peradaban. Ye. Berarti Mbak Sunyi Hartini. Ini ada Mbak Mika nih. Mbak Mika mana Mbak Mika dari FSI Semarang? Mana Mika? Mana Mbak Mika? Ada toh? Ada Mbak Mika ada. Mika. Mbak Mika, apa kabar? Mana Mbak Mika? Mika. Spense, setengah menit sih kangen-kangenan dulu karena kita sulit untuk menemukan forum seperti ini. Sama-sama sibuk, apalagi Dr. Rahman. Waktu saya di Jakarta pun harus menunggu 4 jam, ada harus menunggu 2 hari, menunggu longgarnya praktek. Tapi kita ketemu, kita dipertemukan Allah di forum alim yang mulia ini. Luar biasa. Pak Ketua bagi-bagi dong. Waduh. Aku ngambek ini.
Bu Yanti, monggo. Ya. Aku tak pamit dulu ya. Mas Endras, Pak Ketua, saya pamit dulu. Silahkan. Monggo, Mbak Yanti. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Selalu sukses selalu, bahagia selalu. Amin ya Rabbal. Ada kucing Mas Mayudi. Siap. Kalau saya mulai dari awal. Siap. Mulai dari awal sampai akhir asiknya makan terus sama istri, romantisnya luar biasa ini. Tadi belum sempat makan. Wah langsung ini dibeliin sego kucing. Terima kasih ya. Terima kasih sekali. Pak Rahmat, Pak Duta, semuanya. Monggo Mbak Riyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo Pak Gunawan. Monggo. Tadi makan terus bareng istri. Oleh ora pareng. Burung. Yes, Bu. Oke, monggo selamat istirahat. Mak, nggih. Nggih, monggo Pak Sahid. Amit. Matur nuwun Mas Gunawan. Nggih, sami-sami Mas Gunawan. Nggih. Ketemu lagi di Ketemu lagi. kesempatan yang lebih Selamat baik. istirahat. Amin. Pamit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Pranowo luar biasa. Terima kasih. Sami-sami Pak Sahid. Nggih, salam kagem keluarga. Pranowo, saya. Ya, baik. Dr. Rahman. Monggo. Ya, terima kasih banyak Dr. Rahman. Selamat istirahat. Baik, Bapak-Bapak, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat.